Balenciaga. Mungkin banyak dari kalian nggak tahu apa itu Balenciaga. Sama, awalnya gue juga nggak tahu cuy. Balenciaga adalah rumah mode atau brand fashion asal Prancis. Gue tahu Balenciaga karena belakangan ini nih, beberapa waktu ini muncul di pemberitaan lokal maupun juga internasional. Balenciaga jadi bulan-bulan netizen karena iklan koleksi produk terbarunya ada yang dinilai menyimpang. Balenciaga menjadikan anak-anak sebagai objek seksualitas di iklan produknya. Dan sebenarnya usut punya usut, brand ini emang suka menggegerkan industri fashion dengan sederet kasus kontroversinya. Gimana kasus-kasusnya? Bersama gue Krista Bayu, kita ulas untuk di video kali ini. Sebelumnya, gue mau kasih kalian sebuah foto. Lihat baik-baik ya, selama 5 detik. Oke, ini dia. Gimana? Ada yang ngerasa aneh sama anak di foto tadi? Atau biasa-biasa aja nih, nggak ada yang aneh? Kalau ada yang paham, berarti lu hebat. Kalau yang kurang paham, nanti gue jelasin. Nah, kalau ngelihat foto ini, sekilas tanpa caption mungkin kita nggak bakal paham. Atau ada apa di foto ini? Biasa aja kok, foto anak kecil lagi pegang boneka dan segala macam aksesorisnya. Buat yang nggak tahu, foto ini mengandung unsur eksploitasi seksualitas dengan objek anak kecil. Balenciaga menghadirkan sosok anak kecil yang memegang tas berbentuk teddy bear menggunakan beberapa aksesoris berbau BDSM. BDSM apaan sih, Boy? Bang, please deh bang, lu gak usah sok-sok lugu kayak gitu deh. Malu sama anak bini satu. Gue jelasin sedikit buat yang gak tahu BDSM. Wah, asik nih, pakai contoh videonya ya. Pengen banget lu ya. Jadi, BDSM itu singkatan dari Bondage and Discipline, Dominance and Submission, serta Sadism and Masochism. BDSM berkaitan tentang seks, tapi seks yang menyimpang, yang nggak normal-normal gitu lah. Jadi saat berhubungan badan, BDSM ngelakuin adegan-adegan kekerasan, perbudakan, dan sadisme dalam gaya bercintanya. Kegiatan BDSM dilakukan dengan perlengkapan seperti cambuk, alat-alat seks, rantai, sampai pakai lilin yang mencair yang ditetesin ke badan pasangannya. Jadi pasangan yang di BDSM-in biasanya badannya lecet-lecet, mukanya bengep, dan kulitnya ya pada lebam. Jadi paham lah ya. Kurang paham nih, nggak ada videonya sih. Bodoh amat bang, bodoh. Nah, apa yang salah sama foto anak kecil tadi? Anak kecilnya sih nggak ada yang salah. Tapi, aksesoris boneka beruang dan koala yang dibawa anak itulah yang jadi masalah. Kalau kita zoom in ke bonekanya, kalian bisa lihat, itu adalah tas boneka dengan kostum dan aksesoris BDSM. Si beruang pakai gelang karet warna hitam yang ada duri-durinya. Kalau kalian lihat muka beruang yang berwarna putih, itu ada ya seperti mata lebam. Jadi inilah yang bikin netizen mengecam iklan Balenciaga karena konten pornografi menjadikan anak-anak sebagai objek seksualitas. Misalkan nih, gua jadi modelnya, terus megang boneka itu, ya nggak bakal jadi masalah. Karena gua udah cukup umur. Apalagi orang-orang barat kalau urusan seksualitas mah udah terbuka banget sih. Nah, masalahnya ya ini anak-anak. Lu bayangin aja, iklan kondom talentnya anak-anak. Kan nggak etis. Kalau ngomongin dunia fashion barat, ibarat udah kayak karya seni. Kadang absurd bikin kita nggak habis thinking, suka mendobrak pakem berbusana, terkadang jadi kelewat batas kayak kasus ini. Ketika kasus ini terus bergulir, membuat Balenciaga dan Demna selaku creative director meminta maaf melalui akun Instagram. Yang menurut gua lucu, Balenciaga sempat berencana untuk menuntut pihak production house sekaligus sang fotografer. Tas boneka BDSM ini kan Balenciaga yang bikin, dan mereka juga yang berniat ngepromosi ini anjir. Gue jadi keinget nih, kasus Holy Wings. Holy Wings kena kasus penistaan agama di mana Holy Wings bikin promosi minuman keras gratis bagi orang yang bernama Muhammad dan juga Maria. Kasus ini sih emang banget sih. General Manager yang nge-ACC ide promosi, desain grafis dan staffnya yang jadi tersangka. Sama kayak Demna, dia yang bikin tas beruang BDSM, malah fotografernya yang mau dituntut. Fakta yang sangat creepy pun dibuka sama netizen. Netizen bergerak mencari tahu siapa saja dibalik dari pembuatan image yang mengeksploitasi anak ini. Ada sosok yang bernama Lotta Volkova yang disebut sebagai stylist dari Balenciaga. Dalam screenshot yang diambil oleh netizen, kalian bisa lihat gimana kegemaran Volkova yang sering banget nge-share foto tentang kekerasan terhadap anak di akun Instagramnya. Gak cuma itu aja, Volkova juga sering nge-share foto yang disturbing dan juga creepy. Dari fakta ini, orang akhirnya paham gimana brand fashion ini bisa masuk ke dalam lingkaran masalah.
Emang sejak awal, orang-orang di belakang Balenciaga dan Demna udah akrab dengan hal-hal yang berbau kontroversi. Ya walaupun pihak Volkova sendiri udah kasih klarifikasi atas tuduhan ini. Kalau dia nggak ikut terlibat dalam pembuatan iklan. Tetap aja, ilmu cocokologi bakal hadir di setiap kontroversi. Informasi yang muncul di internet emang nggak selamanya benar. Tapi fakta adanya kemiripan style Volkova yang udah lama berteman sama Demna. Lingkaran pertemanan mereka di industri fashion juga identik dengan hal-hal berbau pedofilia. Bikin seluruh informasi ini jadi masuk akal. Gue pikir ini kasus pertama, dan mungkin lagi apa saja. Ternyata pas gue cari-cari lagi, ini brand emang udah beberapa kali kena kasus kontroversi. Bulan September 2021 lalu, Balenciaga ngerilis sebuah koleksi yang mana salah satu pakaiannya dinilai rasis. Pakaian aja bisa ngerasisin orang. Kita yang sukanya pakai kemeja atau batik atau kaos oblong lah, nggak habis thinking dengan berita kayak gini. Jadi ceritanya Balenciaga ngeluarin celana olahraga dengan harga 16,5 juta rupiah yang dinilai menghina budaya warga kulit hitam. Celana ini namanya The Trample Oil. Bentuknya celana boxer motif kotak-kotak, terus ada celana olahraga yang berwarna abu-abu. Jadi seakan celana olahraga itu kedodoran, terus boxernya jadi kelihatan. Padahal celana olahraga sama boxernya tuh nyatu gitu, dijahit. Kalian pasti pernah ngeliat orang yang pakai kaos lengan panjang, yang keluar dari kaos lengan pendeknya. Kelihatannya kayak pakai baju double kan? Padahal ini cuma satu baju, lengan panjangnya aja yang ditempel. Nah, kenapa celana The Trample Oil ini dibilang rasis? Celana ini mengusik komunitas warga kulit hitam. Tren memakai celana kedodoran atau nama lainnya sagging pants pernah dipopulerkan oleh artis-artis hip hop pada tahun 90-an. Pada tahun 2000-an, beberapa negara bagian di Amerika Serikat ngeluarin undang-undang yang melarang warganya memakai celana dengan gaya tersebut. Ya salam, bisa begitu ya, celana kedodoran aja dilarang. Akhirnya peraturan ini pun dikecam karena dianggap mendiskriminasikan warga kulit hitam secara tidak adil dan mengekang kebebasan berekspresi dalam berpakaian. Luar biasa lah Amerika, negara yang paling menjunjung tinggi kalau ngemeng soal HAM. Oke, lanjut. Pada pertengahan tahun ini, Balenciaga ngerilis koleksi sepatu yang mencuri perhatian orang-orang dan para gembel-gembel di dunia ini. Balenciaga mempromosikan rangkaian sepatu sneaker yang kelihatan udah rusak, tapi mereka jual dengan harga yang fantastis. Mau tahu harganya berapa? 27 juta rupiah cuy! Koleksi ini sempat memicu kontroversi di kalangan penggemar fashion. Mereka menganggap Balenciaga terlalu berlebihan dalam melabeli harga tinggi untuk sebuah sepatu rusak. Katanya sih, konsep sepatu usang ini adalah misi Balenciaga untuk menghadirkan koleksi yang lebih sustainable sebagai lawan dari industri fast fashion dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Apa harga ini bisa dibilang worth it sebagai karya seni dengan segala konsep idealismenya? Entahlah, yang pasti ini bukan ranahnya kaum mendang-mending seperti gua. Oke ya, mungkin cukup sampai sini pembahasannya. Silahkan like jika kalian suka dengan konten-konten kita. Jangan lupa untuk di-share dan subscribe supaya channel ini biar terus berkembang. Gua Krisna Bayu, pamit undur diri. See ya.